Shalom warga kerajaan. How to apply the gifts of the Holy Spirit. Bagaimana mengaplikasikannya? Pertama-tama saya mau sampaikan bahwa judul kisah para rasul itu kurang pas ya. Seharusnya the acts of the Holy Spirit through the believer. Karena bukan cuma para rasul, ada yang bagian pelayanan diakonia seperti Stephen, seperti Filipus, through the believers. Jadi ada bagiannya Tuhan mengejar mujizat, kalau kita bagiannya adalah menumpangkan tangan dan orang itu sembuh. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa Sang Putra tidak bisa berbuat sesuatu sebelum dia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan oleh Putra. Sebab Bapa mengasihi Putra dan menunjukkan kepada segala sesuatu yang dikerjakannya. Bahkan juga pekerjaan lebih besar, karena dia membangkitkan orang mati, maka Putra juga membangkitkan orang mati. Mari kita lihat dalam kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Kita tahu beberapa kali dia membangkitkan orang mati. Saya memberikan salah satu contoh saja, yaitu membangkitkan putri Yairus dari kematian. Yesus mengatakannya itu tertidur. Jadi bagi Tuhan itu, dia sendiri mengatakan putra saja tidak bisa melakukan segala sesuatu, apalagi kita. Tapi ini rahasianya. Ketika dia pagi dan mencari wajah sang Bapa, Bapa berkata, putraku, raise up the dead. Begini caranya. Dan kemudian ketika dia memegang tangan daripada putri yang sudah meninggal itu, yang sudah dingin, sudah kaku, dan dia berkata, Talita kumi, anak perempuan, kukatakan kepadamu, bangkitlah. Dan anak itu membuka matanya. Dan dia duduk, dan dia bangkit. Orang tuanya menjerit. Dan Yesus berkata, berilah dia makan. Kita tahu bagaimana ada satu istilah lucu. Monkey see, monkey do. Children see, children do. Dan kita harus punya childlike faith. Bagaimana kita melihat, mengaplikasikan. Kita melihat dalam keempat Injil. Kita lihat the acts of the apostle yang saya katakan tadi. The acts of the Holy Spirit through the believer. Maka kemudian kejadian yang sama itu ditiru oleh 3 orang yang melihat apa yang Yesus lakukan. Petrus, Yohanes, Yakobus. Dalam hal ini Simon Petrus. Satu kali dia dipanggil ke rumah seorang wanita bernama Dorcas atau Tabita. Dorcas atau Tabita itu dalam keadaan sudah meninggal. Dan Dorcas ini meninggalkan begitu banyak kenangan indah. Dan semua orang menunjukkan pakaian yang diberi oleh dia, apa saja yang pernah diberikan, hidupnya jadi berkat. Rupanya tidak semua orang perlu dibangkitkan. Ada yang memang lebih baik meninggal saja. Tetapi Dorcas atau Tabita ini luar biasa. Petrus masuk ke ruangan itu. Dan dia ingat apa yang dilakukan Yesus. Pada saat itu dia memandang kepada Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Setelah itu dia melihat kepada tubuh yang sudah tidak bergerak. Dia berkata, Tabita kumi. Tentu saja dalam nama Yesus. Sebab kita tidak bisa melihat satu mujizat apapun. Bagian kita adalah cuma mengusir roh jahat dan kuasa Roh Kudus yang melakukannya. Menumpangkan tangan dan orang sakit itu akan sembuh. Karena itu ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Tapi camkan nama dengan Sang Putra. Putra tidak bisa melakukan sesuatu apapun kecuali melihat Bapa sudah melakukannya. Terpujilah nama Tuhan. Apply the gift of the Holy Spirit. Let His name be glorified. God bless you. Amen. Amin. Shalom. Haleluya. Berapa banyak saudara rindu berjumpa dengan Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Berikan sorak-sorai paling meriah bagi kita. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami bersyukur Tuhan. Buat hari ini hari yang luar biasa yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Kami mau datang ke hadirat-Mu, kami mau memuji Engkau, meninggikan Engkau, memasyurkan nama-Mu. Sebab kami tahu tidak ada yang layak disembah, tidak ada yang layak kami agungkan selain nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, bagi-Mulah Tuhan segala kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami memberkati negeri kami. Kiranya Indonesia dilawat Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berkati para pemimpin kami yang ada di negeri ini.
Kiranya roh yang takut akan Tuhan menyertai setiap mereka. Bahkan kami berdoa untuk kota di mana Tuhan tempatkan kami. Kiranya Tuhan juga lawat dengan kuasa-Mu setiap jiwa-jiwa yang ada di kota ini, biar mereka boleh mendengarkan Injil kebenaran-Mu dan mereka dipuaskan Tuhan di dalam hadirat-Mu. Kami rindukan Tuhan kota ini juga Tuhan lawat dengan cara-Mu yang luar biasa. Bahkan gereja-Mu, Tuhan kami terus berdoa, lawat gereja-Mu, berkati gereja-Mu, berkati gembala senior kami, Bapak Pendeta Timotius Arifin bersama dengan Ibu, para penatua yang ada, gembala rayon yang ada, gembala sidang di tempat ini, setiap para pelayan Tuhan, urapi setiap kami, taruhkan hati-Mu ada pada setiap kami, bahkan jemaat-Mu semua Tuhan. Bila hari ini kami boleh mengalami Tuhan, hari ini kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami percaya ketika kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami dedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sungguh Engkau Bapa yang setia bagi kami, Engkau Bapa yang mulia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang mulia. Bapa, Kau setia. Kau Bapa yang mulia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya Tuhan. Segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Berikan sorak-sorai bagi Dia yang dahsyat. Haleluya. Mari katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Oh Bapa yang mulia. Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Engkau lebih dari harta, lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan
jiwa kami memuji Engkau. Jiwa kami menyembah Engkau. Jiwa kami mengagungkan nama-Mu, memasyurkan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya nama ya syikira nama. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, my soul. Hallelujah. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Kami mau terus meninggikan Engkau Raja kemuliaan. Kau Tuhan yang dahsyat. Kau Tuhan yang hebat atas setiap kami. Terima kasih ajaib Engkau Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan ku rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Agung dan perkasa.
Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Sungguh Tuhan Kau Raja mulia. Kau Raja atas dunia ini. Kau Raja atas setiap kehidupan kami. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari tepuk tangan bagi Dia. Katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, haleluya. Kau yang berjaya atas setiap dunia ini Tuhan. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia,
bersyukur punya Tuhan yang setia dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah Immanuel bagi kami. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Kau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Nikmati hadirat Tuhan lebih lagi.
Rasakan hadirat Tuhan begitu menyentuh, begitu menguatkan kita. Kau hadir di sini. Kami bersyukur. Kau pengharapan kami Tuhan, Kau kekuatan kami Tuhan, hanya Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang begitu dahsyat, begitu luar biasa Tuhan. Kami dikuatkan, kami disegarkan lagi Tuhan. Kami percaya akan ada mujizat terjadi, akan ada revival terjadi di tempat ini Tuhan. Sore hari ini, saat ini Tuhan. Kau jamah satu demi satu Tuhan. Secara personal, secara pribadi di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Kau sendiri yang berbicara untuk jemaat Tuhan di gereja ini Tuhan. Untuk saudara-saudari yang melihat via streaming, cara-Mu ajaib Tuhan. Bapak beri hamba-Mu yang gak bisa apa-apa ini dengan pengurapan yang baru, pengurapan khusus, sehingga apa yang disampaikan adalah kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu, dan bimbingan-Mu semata Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, seluas-luasnya kami izinkan, kami minta Kau beracara seluas-luasnya di tengah kami Tuhan. Pikiran kami, hati kami hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat sore. Apa kabar? Haleluya. Apa bisa ditampilkan di slide? Kalau belum tidak apa-apa. Simple hari ini yang kita akan belajar bersama. Yes, keluar. Thank you. Bulan ini adalah bulan applying the gift atau applying the spiritual gift. Tahun 2023 kita tahu, kita baca-baca adalah tahun apa bersama-sama? 321, the year of empowering grace. Nah, kalau boleh saya beri judul sharing kita pada sore hari ini, serve God, serve people. Apa? Bareng-bareng 1, 2, 3, serve God, serve people. Karena kita percaya ketika kita diberikan karunia rohani, itu bukan untuk kita simpen, bukan untuk gaya-gayaan kita aja, bukan untuk kepentingan kita aja, tapi untuk apa? Untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Ya, kita baca di 1 Korintus 12 ayat 7-11. Saya bacakan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Haleluya. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pay attention, tadi saya ada beberapa penekanan di kata-kata tertentu. Next slide. Oops, cepetan.
Itu untuk sebagai penjelasan apa sih karunia roh? Saya baca, karunia roh itu adalah seperti tadi kita bilang di awal, adalah sesuatu yang spesial dari Tuhan. Adalah sarana istimewa yang Tuhan berikan buat setiap kita secara khusus. Buat apa sih? Buat apa? Saling membangun. Karena kita adalah tubuh Kristus, supaya kita saling bangun, jadi berkat, bahkan memberi dampak buat gereja, buat sekeliling kita, bahkan buat dunia. Saya percaya kalau Tuhan memberikan kita gift, kalau Tuhan memberikan kita karunia itu karunia khusus dan bukan untuk kita aja. Saya sempat bicara dengan teman-teman kita, saya pernah dikasih kekuatan oleh Bapak Gembala kita, Pak Herman Dipi, bahwa beliau suka bilang kan, mungkin kita Bondoso agak terpencil, tapi puji Tuhan kita selama pandemi ini, berapa tahun ini, kita sudah bisa jadi berkat buat saudara-saudara seiman kita, bahkan di kota lain. Jadi jangan minder, walaupun di kota kecil, agak nyempil, kemana-mana agak nanggung, tapi lewat kecanggihan teknologi zaman sekarang, kita bisa jadi berkat bagi saudara-saudara kita di mana aja. By the way, saya mau minta tolong, kayaknya sepi ya. Kak Edo boleh temenin saya di sini, Kak Edo? Tepuk tangan buat Kak Edo boleh? Haleluya. Nggak masalah Kak Edo ya? Thank you Kak Edo. Oke. Tapi saya boleh baca ini nih ya. Karunia Roh Kudus, bahasa aslinya karis, yang berarti apa tunggal. Kalau yang karismata itu berarti jamak plural. Sarana istimewa berasal dari Tuhan yang dibagikan oleh Roh Kudus kepada jemaat sebagai anggota tubuh Kristus secara khusus dan pribadi sesuai dengan kehendak Tuhan atas tujuan untuk membangun jemaat menuju kedewasaan dan keserupaan dengan Kristus, karakter Kristus ini, dan menjadi berkat serta dampak bagi sekitar dan dunia. Nah, kita review aja karena sudah dibahas beberapa bulan sebelumnya supaya sekedar pengingat. Ini adalah rupa-rupa karunia. Rupa-rupa karunia ada karunia hikmat di yang tadi di 1 Korintus 12 ayat 7 11 ada 9. Ada karunia hikmat, pengetahuan, iman, penyembuhan, mukjizat, bernubuat, membedakan roh, berbahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Jadi kita bertanya nih, segini banyak rupa-rupa karunia, kenapa sih Tuhan kasih ke kita? Sebenarnya enggak terlalu rumit ya. Kalau kita, saya promosi kaos rok dulu. Tolong diabaikan perut buncitnya. Tulisannya aja. Aduh. Tandanya saya dirawat oleh istri saya yang tercinta. Ini kaosnya tulisannya rock. Kita semua tahu rock itu singkatan dari apa? Representative of Christ Kingdom, artinya perwakilan dari kerajaan Tuhan, kerajaan Kristus. Saya rasa enggak kebetulan ya, penatua gembala senior kita memilih nama rock. Dan bukan hanya buat rock aja, tapi semua buat anak Tuhan, sebuah buat orang percaya, bahwa mereka sebenarnya rock juga. Walaupun dari gereja GKJW ta, GKSI ta, atau GKI ta, GBI mana lah. Sebenarnya mereka rock juga. Karena kan mereka representative of Christ Kingdom. Karena mereka perwakilan dari kerajaan Tuhan. Cuma namanya aja beda. Jadi kalau saya lihat, kita semua sadar bahwa Tuhan kasih karunia itu
seperti tadi bilang awal-awal kan bukan buat gaya-gayaan, bukan buat keren-kerenan, buat sangar-sangaran, tapi buat apa? Buat kita ujung-ujungnya jadi apa sih? Jadi dampak, enggak lain, enggak bukan. Jadi dampak buat gereja, buat sekitar dan buat dunia, buat jiwa-jiwa yang terhilang. Nah, kita baca di 1 Korintus 14 ayat 12, kita banyak baca ayat. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tapi lebih dari itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun gedung gereja. Iya. Untuk membangun apa? Jemaat. Jemaat apa? Jemaat GBROK apa? Semua jemaat Tuhan. Karena ingat, kita itu adalah bagian dari tubuh Kristus. Mungkin ya seperti tadi kita sempat mention, mungkin kita agak nyempil. Tidak seperti GBI Rock yang di kota-kota besar, yang di Batam misalnya, wah sangar cuy. Yang di Surabaya, yang di Jakarta, atau yang ya keren-keren lah. Tapi bisa gak? Tangan kiri ngiri sama tangan kanan, kelingking ngiri sama jempol, tangan ngiri sama kaki. Nggak bisa. Tuhan menempatkan kita di gereja ini, itu bukan kebetulan. Pasti ada rencana dan maksud Tuhan yang paling indah. Saya kalau dipikir-pikir, saya juga bingung kok bisa sampai ke Bondowoso gitu. Kalau saya melihat sekilas. Tapi saya tahu bahwa ada maksud Tuhan yang memaksimalkan hidup kita untuk kita jadi berkat, jadi dampak. Enggak lain enggak bukan deh. Ujung-ujungnya itu. Oke. Tadi kita sebut ada 9 karunia. Di dunia pelayanan itu ada pelayanan 5 jawatan. Jadi karunia-karunia itu dibutuhkan di teman-teman kita di sini nih. Ada setiap gereja yang sehat itu punya 5 pelayanan jawatan yang efektif. Kita baca bersama-sama. 1 itu ada apostolik, kerasulan, itu yang kemana-mana ngajar lalu bangun gereja. Lalu ada pelayanan profetik seperti Kak Edo yang ganteng ini, lalu ada pendoa, lalu ada ya biasanya profetik ya. Dia pelayanan kenabian, pelayanan yang agak-agak ngeroh, yang mencari hadirat Tuhan, mencari frekuensinya Tuhan gitu. Lalu ada pelayanan evangelistik. Ini kurang sedikit ini. Evangelistik atau penginjil. Karena kita sadari bahwa salah satu pelayanan yang ujung tombak adalah pelayanan penginjilan. Sekarang ini evangelistik ada bermacam gaya penginjilannya. Terakhir-terakhir ini sepertinya pelayanan evangelistik yang bersifat apologet itu sangat masif. Karena saya rasa itu adalah respon dari pihak saudara-saudari tiri kita yang berapologet dengan agresif ke orang percaya, makanya ada respon. Walaupun saya sendiri sepertinya lebih fokus di evangelistik yang tidak berpelayanan seperti itu. Lalu juga ada pelayanan pastoral atau gembala seperti Pak Herman yang mengembala sebuah gereja, atau ada gembala komsel, atau juga rumah tangga mungkin itu juga bisa termasuk disebut. Lalu juga ada teacher atau pengajar. Jadi 9 karunia tersebut itu dibutuhkan di pelayanan 5 jawatan. Dan tiap-tiap pelayanan 5 jawatan minimal membutuhkan 1, kalau enggak 2, minimal 1. Tapi kalau buat saya idealnya 2 atau 3 di setiap pelayanan seperti pelayanan 5 jawatan. Karena enggak mungkin profetik hanya
bernubuat aja, tapi dia pasti bisa mengajar sedikit-sedikit seperti Kak Darius bisa ngajarin yang junior-junior gimana jadi pemusik, gimana jadinya jadi worship leader, tapi itu pasti ada. Jadi ini seperti apa ya, kalau di kementerian, 5 jawatan itu ada 5 kementerian yang membantu memaksimalkan pelayanan di sebuah gereja yang sehat. Kalau hanya gereja tersebut hanya ada gembala saja tapi nggak punya penginjil, nabi, rasul atau pengajar, itu seperti pohon kurang ranting, pohon kurang buah, pohon kurang akar. Kita mengucap syukur di akhir zaman ini pelayanan 5 jawatan itu sepertinya dipulihkan sejak mungkin sekitar 10 tahun lagi dipulihkan secara dahsyat. Gereja-gereja yang tadinya hanya berfokus kepada satu jawatan, mereka sudah mulai memperlengkapi diri. Dan kita mengucap syukur di GBI Rocks ini, saya melihat sendiri bahwa kalau Pak Herman ini bisa semua sebenarnya. Tapi saya melihat beliau itu mendorong kita semua, rekan-rekan kita untuk apa? Bukan untuk terjun pelayanan supaya Pak Herman santai-santai, enggak. Tapi untuk apa? Memberi kita kesempatan supaya kita mengasah untuk melayani Tuhan dan kita bertumbuh. Karena kalau manusia enggak bertumbuh dan berbuah, nanti diapain sama Tuhan? Dikutuk, dipotong, dibakar. Serem. Ngeri. Nah, saya baca deh. Nah, ini baru masuk. Kalau tadi cuma intro dan refreshing supaya kita nggak lupa. Kita baca di 1 Timotius 4 ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Yang telah, yang apa? Yang belum apa yang telah? Yang telah atau yang akan? Yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Kita baca yang 14a-nya ya. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu yang telah diberikan. Jangan fokus. Loh, saya belum ditumpang tangan oleh sidang penatua. Kalau yang komplain belum ditumpang tangan, sini. Ditumpang tangan oleh Pak Herman. Kalau belum puas ditumpang apa lagi Pak? Nasi tumpang. Ya. Jadi semua kita ini sudah ada. Dan pesannya jelas, jangan lalai. Saya boleh ngaku dosa gak di sini? Kadang-kadang saya tahu saya suka lalai. Kadang-kadang saya mungkin alasan saya, biar kasih kesempatan buat teman-teman yang lain aja. Cuma kadang-kadang kebablasan. Kadang-kadang juga ada beberapa hal yang bikin saya nggak mau atau nggak berani atau nggak maksimal lah pelayanan. Tapi kita sadari, kita sering nggak maksimal. Benar ya? Benar apa benar? Udah maksimal belum? Belum. Kalau boleh saya bacain, ada 4 kesalahan dalam menggunakan karunia. Yang satu, megaloman dan Superman syndrome. Ada yang tahu megaloman nggak? Kak Darius tahu megaloman nggak? Kak Yonas Poyen tahu megaloman nggak? Tahu ya dulu ya. Kalau tahu ketahuan umurnya berapa tahu lah ya. Kak Edi tahu megaloman? Pura-pura nggak tahu dia. Megaloman dan Superman syndrome adalah sindrom yang menganggap dia penting dan orang lain gak bisa apa-apa. Istilahnya ini sindrom si paling bisa, paling hebat, paling kuat, dan dia itu mau mengerjakan semuanya. Kalau teman-teman yang ngerjain, dia yakin bahwa itu gak beres. Beda sama style management yang delegate dan follow up. Ini bukan. Dia benar-benar, saya harus ngerjain semua. Jadi dari yang makro hingga yang mikro, dari yang besar sampai yang kecil dia harus kerjain semua. Dan jemaat bekerja tidak diberi kesempatan. Kita sangat mengucap syukur tadi seperti saya bilang tadi, bahwa Pak Herman walaupun beliau bisa semua, kita inventaris yuk.
Pak Herman bisa main musik gak? Bisa. Bisa nyanyi gak? Bisa khotbah gak? Wih keren, nyanyi keren banget. Bisa IT? Bisa. Bisa nukang? Bisa, walaupun kemarin jatuh. Kesian banget deh. Aduh, udah sembuh tadi Pak sekarang Pak? Siap, diurut ya Sakti itu ngurutnya. Dia bisa semua, tapi beliau, kok dia gak enak ya, tapi beliau, gak sopan banget. Tapi beliau itu memberi kesempatan kepada kita. Untuk kita bertumbuh, menggali talenta atau karunia yang Tuhan sudah beri buat kita. Ada di tempat lain nun jauh di sana di kutub timur, bukan kutub utara, di kutub timur ada gereja, ada perusahaan yang pemimpinnya itu melakukan hal semua. Dia ketika ada yang melakukan sesuatu, dia di override, kita dilangkahi. Itu sangat gak enak suasananya. Sepertinya kita gak dikasih kepercayaan dan kita akan jadi susut. Biasanya ini tipe-tipe manajemen yang old school, yang kuno. Puji Tuhan gembala kita tidak demikian, sangat mendorong sekali kadang-kadang. Jadi terpacu. Biasanya tuh entah pemimpinnya atau bahkan kita sendiri lupa akan 1 Korintus 7 ayat 11 tadi. Tapi kepada tiap-tiap orang dikarunia pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sekali lagi kita mengucap syukur sekali kita diberi keleluasaan, dan saya menghimbau untuk rekan-rekan, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih yang lain, mumpung gembala kita masih Pak Herman, mumpung Pak Herman masih memberikan keleluasaan untuk kita melayani sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dan panggilan kita, yuk jangan sia-siakan. Waktunya juga mepet. Bentar lagi Tuhan datang udah nggak keburu telat. Ya Tuhan, jangan datang dulu deh Tuhan. Saya belum sempat melayani. Terus Tuhan bilang, lah salah lu sendiri, dari dulu gue udah suruh. Ya, ayo semangat. Lalu yang kedua, ada kesalahan juga. Kadang-kadang kita mengidolakan dan mengutamakan karunia atau tampilan luar. Jadi saya tahun 90-an waktu itu ada grup musik band Kristen awal-awal yang sangat ngetop. Kalau saya sebut nama grupnya pasti tahu. Saya betul diminta jadi instruktur bahasa Inggris dari salah satu personel band tersebut. Jadi kalau mereka manggung saya suka diajak. Karena saya punya backstage pass. Jadi saya tahu dong kelakuan mereka seperti apa. Kelakuan berapa orang seperti apa. Ketika mereka ke gereja, wah keren. Tapi ketika melayanan di luar, di kafe, nah mulai itu. Waktu di panggung, wah luar biasa, lagunya keren-keren. Kalau saya sebut namanya, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, pasti tahu ini orang. Saya sendiri sangat mengidolakan beliau. Tapi kesini gitu, mulai kelihatan aneh dan ketika beliau jatuh, jadi batu sandungan untuk beberapa orang. Di Amerika juga, di LA, waktu itu di gereja yang kita sering berkunjung, yang kita berjemaat, ada satu worship leader atau pencipta lagu yang sangat keren banget. Lagu-lagunya juga keren-keren, ngetop-ngetop. Lagunya itu kalau kita denger, kita nyanyiin, Hosanna, Hosanna.
Nama singkatan aja ya. Ihe and New Breed. Itu nama grupnya. Tapi di tahun 2000, saya lupa tahun 2000 berapa. Dia sudah nikah, akhirnya dia jatuh di dosa itu. Itu juga sangat jadi batu sandungan buat banyak orang. Karena kita apa? Karena kita kadang mengidolakan dan mengutamakan karunia atau tampilan luar. Atau bahkan itu yang positifnya. Nah kalau saya kebalikannya. Kadang-kadang karena saya terlalu mengidolakan dan menganggap Pak Herman, Kak Darius, Kak Edo ini terlalu sakti. Jadi kadang saya minder sendiri. Jadi ada antitesisnya ya. Yang satu mengidolakan terus yang satu juga sampai minder. Oh dia terlalu hebat, oh saya gak bisa apa-apalah. Saya melihat saya punya kecenderungan seperti itu. Karena standarnya terlalu tinggi, siapa yang sanggup ngebanding-bandingin sama Kak Iwan, Kak Kristi yang keren-keren gitu. Apa sih yang mereka gak bisa. Cuma karena melihat mereka keren-keren, sakti-sakti. Kok bahasanya sakti ya, jadi kayak dukun. Maksudnya diurapi ya. Maksudnya yang keren-keren gitu. Bikin kita minder. Nah ini kita beralih ke 3. Ekstrim kanan itu kiri. Ekstrim kiri itu jadi iri. Ekstrim kanan itu ngebanding-bandingin. Sedangkan ada lagunya gimana Kak? Lagunya si Farel? Bingung nih. Iya gak apa-apa, saya gak bisa nyanyi juga anyway. Kalau saya banding-bandingin, saya iri lah. Siapa yang gak mau punya wajah seganteng Kak Darius? Coba Kak Darius ganteng, setuju ya? Ya ganteng dong Pak, kalau enggak gak mau si Ibu Kepsek gak mau, Ibu Kepsek. Pak Herman yang bisa semua alat musik, bisa semuanya. Kalau lagi curhat sama Tuhan, Tuhan masa saya gak dikasih separuh aja dari kekerenannya Kak Darius atau jagonya main musik Kak Darius Kak? Kenapa suara saya tuh gak kayak Kak Iwan? Kenapa suara saya nggak seperti Kak Iwan? Kenapa saya nggak jago berkhotbah seperti Pak Herman, Kak Iwan, Broden? Kenapa? Kenapa saya nggak selangsing Pak Pocing atau Pak Daniel Trioga? Saya loh, mereka makan banyak tetap langsing. Saya baru ngeliat menu aja naik 5 kilo. Nggak fair Tuhan. Kadang-kadang kalau kita benar ya, lagunya si Farel itu benar, jangan banding-bandingin. Kalau kita banding-bandingin, kita sendiri kita kalah. Karena kita ngelihat suatu yang positif dari yang lain terlalu ekstrim, melihat kekurangan kita terlalu ekstrim. Jadi ada 2 gap yang semakin jauh. Saya baca di 1 Korintus 12:18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Saya pengen loh main keyboard kayak Kak Edo, santai gitu. Beliau bisa main semua alat musik. Kalau alat musik saya juga bisa, saya bisa pegang semua alat musik. Saya pegang tuh. Kenapa saya nggak bisa main alat musik? Kalau saya belajar saya rasa saya bisa. Misal nyanyi 1 lagu saya bisa, saya belajar dalam waktu 5 tahun gitu kan, ngapain gitu. Memang kita tahu bahwa itu bukan karunia yang Tuhan taruh di situ. Mau saya diapain, saya minum air kencur, air jahe, air serai, air sirih. Mau seliter juga nggak mungkin suara saya kayak Kayuan. Nggak mungkin suara saya kayak Kak Darius. Kayak Bu Gembala nggak mungkin, jadi tahu diri. Tahu Tuhan menempatkan diri kita secara khusus.
Nggak usah ngiri, nggak usah ngebanding-bandingin dengan orang lain. Fokus aja sama apa yang Tuhan sudah percayakan buat kita. Lalu keempat, kesalahan juga. Kita nggak bertanggung jawab atas karunia yang kita beri. Saya rasa di nomor 4 ini saya sering melakukan ini, saya suka nggak bertanggung jawab. Ketika Tuhan kasih sesuatu, Tuhan kasih talenta karunia ke kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita asah, pisau nggak dipakai kan tumpul. Kita harus asah, kita harus pakai, kita harus rawat. Saya baca ya. Di 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Lalu Matius 25 ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini di Matius 25 ini kan cerita tentang hamba dan talenta. Saya melihat kita bisa lebih maksimal lagi. Jangan ngiri, jangan banding-bandingin. Jangan sampai di akhirnya Tuhan ngancem, Tuhan melakukan campakkan hamba yang gak berguna itu. Saya percaya setiap kita ada talenta dan karunia khusus yang Tuhan sudah taruh. Ketika Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian terima Yesus sebagai juru selamat, Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Kudusnya. Dan Roh Kudus itu men-trigger apa yang Tuhan sudah taruh, yang Tuhan sudah rajut ketika kita dalam rahim ibu kita. Karena Tuhan, itu Tuhan dari space and time ya, Tuhan dari ruang dan waktu. Dia bisa lihat kita seperti apa. Tuhan siapkan, Tuhan taruh di DNA kita yang dibutuhkan untuk kita maksimal. Jadi kalau kita tidak bertanggung jawab atas karunia yang kita sudah terima, yang Tuhan sudah taruh ke kita, dan gak maksimal, kalau saya lihat ancaman ini iya, ngeri ya ancaman yang ini, di Matius 25 ayat 30 ngeri gak? Ngeri bos. Ini eternal loh, ini selama-lamanya loh, kalau Pak Herman bilang apa? Selama-lama-lamanya, lama-lamanya lama banget. Tapi kalau saya melihat bukan itu yang jadi concern. Iya, itu nakutin ya. Tapi kan hidup kita buat jadi apa? Kita diberkati buat memberkati. Untuk jadi berkat dan jadi dampak. Ketika kita punya mindset, kita percaya, ini saya hidup ini buat jadi berkat dan buat jadi dampak. Enggak usah nunggu kita sempurna dulu. Kalau nungguin sempurna, saya langsung tuker mic sekarang. Saya tahu saya jauh dari sempurna. Dan jangan menghakimi juga seperti yang tadi di item 2 tadi. Jangan menghakimi pada Tuhan yang mungkin mereka jatuh. Jangan menganggap terlalu tinggi juga, jangan menganggap terlalu rendah. Ketika dia jatuh jangan diinjak juga. Setiap orang itu mungkin ada saat-saat yang mereka butuh dukungan kita. Tapi kalau menurut saya ini sih yang terutama. Kalau kita nggak menuhin panggilan kita buat apa? Jadi di 1 Korintus 7 ayat 11, Sudah Tuhan sudah berikan buat kita, buat tiap-tiap kita. Kita juga cuma harus sadarin karunia yang sudah Tuhan berikan, dan karunia apa sih? Mempergunakannya gimana sih? Kita cari, kita berkolaborasi supaya bisa maksimal jadi berkat dan dampak buat orang. Dunia ini sekarang ini bukan butuh orang pintar. Butuh orang baik. Paling tidak butuh orang yang mau jadi baik
dan jadi berkat dan jadi dampak buat dunia ini. Tahun ini saya dipercayakan lagi jadi juri salah satu lomba di salah satu dinas di Bondoso. Bukan hanya menjurikan saja, tapi ada pembinaan sebenarnya. Dan ini tahun keempat kalau nggak salah ya sudah tahun keempat. Dan ketika melakukan pembinaan, saya nggak pernah sebut dan bawa-bawa Tuhan Yesus, tapi nilai-nilai, prinsip-prinsip kebenaran saya sampaikan. Saya dukung mereka, saya berikan apa yang saya bisa. Pengetahuan saya kasih nasihat, bukan karena saya lebih hebat, tapi kebetulan saya sudah ngelakuinnya sebelumnya gitu. Dan itu ketika saya melakukan itu ada suatu gairah ya, apa ya? Istilahnya apa? Nggak ada capeknya. Pertama-tama saya pikir, masa sih saya bisa gitu? Modelan kayak begini, suruh ngebina orang, nggak salah nih orang nih. Ya, tapi buktinya Tuhan percayain lagi, dan ada hasilnya lah. Yang mau sampaikan di sini bahwa bahkan ketika kita bilang dan kita pikir kita nggak mampu, tapi ketika kita mau melangkah aja, Tuhan akan singkapkan karunia dan talenta apa yang kita punya buat jadi berkat buat orang lain. Jadi yang tahap pertama ini udah oke ya semua ya, sadari dan tahu bahwa Tuhan udah kasih buat kita. Lalu yang kedua, Yohanes 15:1 ayat 2, akulah pokok anggung yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak lagi berbuah. Ketika kita melayani gereja kita, sesama kita atau bahkan dunia, Bapa itu disenangkan sekali. Karena ketika Tuhan ngasih kita talenta, seperti tadi saya bilang berkali-kali, itu kan bukan buat gaya-gayaan. Suaranya Kak Darius enak ya, bukan buat dia nyanyi di rumah, nyanyiin buat si istrinya yang tercinta berdua doang, itu kan enggak kan. Tapi buat menyembah Tuhan juga, buat menguatkan kita juga. Jadi selain Tuhan disenangkan, orang-orang sekitarnya juga akan sangat diberkati. Lalu caranya juga yang ketiga, jangan tunggu lama-lama lagi. Tuhan Yesus sudah mau datang. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus bilang, aku akan kembali, aku akan datang segera. 2000 tahun yang lalu. Dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang lebih dekat gak? Lebih dekat dong. 2000 tahun yang lalu bilang udah mau datang, apalagi sekarang. Dan kita sudah lihat tanda-tandanya. Gak tahu pasti kapan, tapi kita sudah lihat tanda-tandanya sudah makin dekat. Jadi kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mulai melayani Tuhan, melayani sesama, dan melayani dunia yang terhilang. Saya baca ya ayatnya ya. Di Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Lalu di 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang yang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Tuhan sudah kasih, Tuhan sudah siapkan orang-orang yang untuk kita berkolaborasi. Tugas kita sekarang apa? Mulai melayani. Jangan nunggu kita sempurna. Aduh Pak Herman mohon maaf, jangan saya Pak. Saya saat teduh aja masih jarang-jarang Pak. Aduh Pak saya nggak bisa ikut doa pagi Pak. Saya jalan masih nginjak tanah Pak, belum
cm di atas tanah, jadi saya nggak berani melayani Pak. Ya nggak bisa, begitulah nunggu gitu kapan kita sempurnanya. Kalau kita udah sempurna, tempat kita bukan di bumi loh, di atas. Nah sekarang ini dengan ketidaksempurnaan kita tetap mau bertumbuh dan belajar, sembari kita jadi dampak. Kisah Para Rasul 20 ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Setiap dari kita punya panggilan. Setuju ya? Setuju? Panggilan mungkin sifatnya agak umum, tapi setiap dari kita punya tugas khusus. Saya nggak bisa melakukan apa yang Kak Vinda lakukan, nggak akan bisa aja. Saya nggak bisa melakukan apa yang Kak Edo lakukan. Waktunya terlalu panjang, effortnya nggak worth it gitu. Jadi punya tugas khusus masing-masing. Saya nggak bisa masak seenak Tante Mia, Cimeling, nggak bisa ngejahit sekeren si Ceven-ven, nggak bisa. Saya taunya makan aja Tante. Tapi pasti ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Mungkin nggak banyak, mungkin banyak. Saya nggak tahu dan saya nggak peduli. Tapi pasti ada misi khusus. Mungkin kita pikir, ini mah yang saya lakukan gak seberapa. Tapi tahu gak, ketika mungkin tante ngasih makan nasi jagung dengan ikan asin, itu dijadi berkat buat orang, ya kan? Sama sambal jagung, ya kan? Tapi ada tugas khusus buat kita. Jadi jangan pernah nganggep sepele yang Tuhan taruh untuk kita lakukan. Kalau saya sebutin sekarang, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang sudah jadi berkat buat saya. Hari Minggu ini, sampai minggu depan lagi, ini belum selesai nih saya ngomongnya. Bapak, Ibu, sudah jadi berkat buat saya. Di satu kesempatan atau satu hari udah jadi berkat buat saya. Mungkin di saat itu saya sedang membutuhkan omelan Tante Mia mungkin, atau bercandaannya Tante, atau ngobrolnya, banternya, kita suka bercanda agak sedikit kasar dengan Broden dan Koko Daniel Tioga, atau bercanda dengan Kak Edi, Kak Iwan. Tapi tahu gak, itu jadi berkat, menguatkan, bikin lupa mungkin kesalnya kita atau stresnya kita. Saya percaya ada doa-doa dari Bapak Ibu yang suka mendoakan, ketika lagi doa tergerak mendoakan ini. Tahu gak, itu kadang-kadang jadi hidup dan mati orang itu. Dia dikuatkan karena doa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Perhatian mungkin apapun itu. Jadi tetap lakukan, itu panggilan khusus dan tugas khusus. Keep doing it. Lalu yang paling penting juga ini salah satu amanat agung, ini juga kingdom mandate buat saya. Matius 28 ayat 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saya minta tim Worship untuk naik. Ini adalah pesan terakhir Kristus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Ketika orang sudah dalam masa-masa sekarat, yang diucapkan itu kata-kata penting apa bukan? Wasiat penting yang harus dilakukan enggak?
Tuhan nyuruh kita jadi pergi keluar. Saya baca lagi yang 5 jalan untuk menjadi berkat. Sadari bahwa karunia sudah diberikan buat kita. Tuhan, Allah disenangkan saat kita mempergunakan karunia. Yang ketiga, mulai melayani Tuhan sesama dan yang terhilang. Lalu yang keempat, penuhi panggilan dan tugas khusus yang Tuhan taruh buat Bapak Ibu. Dan kelima, patuhi amanat agung. Kenapa? Kalau kita bilang kita cinta Tuhan, tapi tidak melayani, tapi tidak mencintai manusia, itu gak bisa. Tapi lebih gak bisa lagi kalau kita bilang, saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi manusia dan sesama, tapi kita tidak melayani Tuhan dan tidak melayani sesama. Itu gak masuk akal, itu mustahil. Harus ada tindakan untuk melayani Tuhan dan untuk melayani sesama dengan cara dan Tuhan yang sudah kasih, dengan karunia dan kepercayaan yang sudah Tuhan kasih. Mari kita nyanyi lagu Hidup Ini Ada Kesempatan. Hidup ini adalah Waktunya udah mepet. Tuhan Yesus datang sebentar lagi. Ada revival di mana-mana, ada di Esbury, di Australia ada. Masa gak mau sih di Indonesia dan di Bondowoso? Bahkan di kehidupan kita, di marketplace kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Pelayanan gak mesti dalam gedung gereja, dalam komsel. Orang-orang yang beli makanan kita dengan kita melayani dengan baik, dengan senyum perhatian, itu sudah jadi berkat buat mereka. Lakukan dengan maksimal. Apapun yang Tuhan kasih, apapun yang Tuhan sudah percayakan. Tugas kita satu, kita diberkati untuk jadi berkat. Kita diberkati untuk memberkati. Kita ditebus untuk jadi berkat dan jadi dampak. Selagi mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari saudara kembali kita renungkan sejenak firman Tuhan hari ini. Satu hal yang saya tangkap bahwa setiap orang diberikan karunia yang berbeda-beda. Dan mungkin saudara katakan, karuniaku kecil. Saudara tahukah tidak ada karunia yang lebih kecil atau lebih besar dari yang lainnya. Dan sadari bahwa seperti saya tidak punya bakat atau kemampuan seperti halnya saudara-saudara yang lain. Ya, saya butuh makanya dalam sebuah tubuh Kristus saya butuh saudara. Ada yang di sini suka menabur, ya. Ada yang di sini suka menasehati. Ada yang di sini suka sharing, saudara. Suka memberi kekuatan. Bahkan ada yang besuk yang di mana tugas-tugas itu tidak bisa saya lakukan dan saudara lakukan. Dan selanjutnya bahwa Tuhan mau jangan melayani menunggu kita sempurna terlebih dahulu. Ini catatan khusus buat kita. Karena ada banyak orang saudara hidup di masa lalu sehingga dia tidak bisa bertumbuh karena mengatakan saya punya dosa di masa lalu dan saya tidak ada kesempatan untuk bertumbuh lagi. Itu salah saudara. Tuhan maha mengasihi, maha mengampuni. Dan yang penting begini, untuk selanjutnya Tuhan mau kita untuk tetap melayani Tuhan dan menjauhi dosa. Dan yang terakhir yang saya tangkap adalah bagaimana setiap karunia itu akan berdampak kepada orang lain. Sekecil apapun. Mungkin saudara hadir di tempat ini menguatkan orang lain. Ya, orang yang dulu-dulunya tidak datang tapi melihat saudara datang di kursi yang sama, mungkin duduk di tempat yang sama. Orang melihat, orang ini setia. Dan itu menguatkan orang lain.
itu sangat berfungsi, sangat berguna. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Mari semuanya pujikan. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari sekali lagi katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Oh, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Bila saatnya, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Sekali lagi katakan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Mari berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Sorak kemenangan, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur Bapa. Kami mau hari ini kami terus akan maju di dalam Tuhan. Melayani dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Kami tidak mau peduli dan tidak mau terpengaruh dengan orang-orang yang mulai mundur. Yang dimana ketika mereka melihat kekurangan membanding-bandingkan dengan orang lain, mereka mulai untuk beralih daripada Tuhan. Bahkan mungkin beralih dari gereja ini. Kami adalah orang-orang yang akan tetap maju di dalam Tuhan. Dengan segala kasih karunia yang Tuhan berikan. Dan kami mau berfungsi di tempat ini sebagai apapun, sekecil apapun yang bagi kami mungkin kami mengatakan kecil. Namun bagi Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan memperhatikan hal-hal sekecil apapun. Sebab itu besar di mata Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Berkati hamba firman-Mu Pak Michael yang Tuhan sudah pakai untuk menjadi penyambung isi hati Tuhan hari ini. Sehingga kami boleh dikuatkan. Paradigma kami juga diubahkan. Kami juga dibekali dan diperlengkapi terus dengan firman-Mu. Kami bersyukur Bapak buat hari ini. Urapi setiap firman yang sudah diperdengarkan hari ini sehingga menghidupi setiap kami. Baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan kami, dalam usaha, dalam bisnis kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dan percaya. Katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus berkati, amin. Puji Tuhan saudara, hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya percaya kita akan terus diteguhkan dan dikuatkan dan diingatkan betapa besar pengorbanan Yesus buat kita. Kita yang dahulunya orang-orang berdosa dibenarkan, kita dulunya tidak layak, namun hari ini kita dilayakkan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami terima anugerah-Mu melalui perjamuan kudus yang akan kami lakukan hari ini. Dan menguatkan setiap kami, mengingatkan kami akan perjanjian kekal yang Tuhan ikatkan bagi kami. Kuasa darah Yesus yang akan menolong dan membantu kami hari ini. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Saudara percaya bahwa ketika kita mengangkat roti ini, kita melihat Yesus yang menderita, berkorban buat kita, dianiaya, disiksa, disalibkan, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia lakukan buat kita semuanya. Percayakah saudara bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawanmu. Dengan penuh pengucapan syukur kami mengangkat cawan ini Tuhan. Terima kasih buat penebusan-Mu di kayu salib oleh darah-Mu yang suci dan kudus. Sehingga hari ini kami dilayakkan berhadapan muka dengan Tuhan. Berada dalam tahta kasih karunia Tuhan untuk menerima anugerah-Mu. Dan hari ini juga kami percaya ada masa depan, ada kehidupan yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Percayakah saudara bahwa
Cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari letakkan cawanmu. Kita mengucap syukur hari ini kepada Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat hari ini. Kami percaya kami akan penuh dengan kuasa daripada Tuhan. Pengurapan yang baru turun atas kami yang akan menguatkan kami menjalani kehidupan. Dan kami yakin Tuhan bahwa kami akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sebab kuasa darah-Mu yang menaungi kami. Terpujilah nama-Mu, berkat Tuhan atas umat-Mu yang mengikuti perjamuan kudus secara online ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami segenap jemaat Rock Bondowoso mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Michael Setiawan yang telah melayani ibadah sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan serta keluarga Bapak. Saatnya kita akan memberi korban syukur yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kita. Mari kita persiapkan persembahan itu, kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Di mana Engkau telah memberkati kami terlebih dahulu. Saatnya kami akan menabur buat pekerjaan Tuhan di gereja ini. Kiranya tangan-tangan yang menabur Tuhan memberkatinya. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Silakan menabur.
Mari adik-adik Rocky. Haleluya, haleluya. Aku pahlawan kecil. Ya, Yesus semuanya. Haleluya. Saya senang sekali melihat anak-anak ini saudara bertumbuh dalam Tuhan. Sebab mereka ke depan akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Sedang kita bangkit berdiri bersama-sama. Ayo para orang tua atau yang mendampingi untuk bersama-sama kita berdoa buat mereka semuanya. Pahlawan kecil semuanya. Yesus Panglimaku, amin. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Haleluya. Mari saudara arahkan tangan kita. Bersama dengan jemaatmu dan orang tua kami memberkati anak-anak kami ini Tuhan. Mereka ada di dalam kepercayaan yang Tuhan berikan kami sebagai orang tua, perwalian atau apapun itu. Untuk membina mereka Bapa. Dan kami perkatakan perkataan nubuat bahwa mereka punya masa depan yang luar biasa. Masa depan yang gilang gemilang, yang terbaik, terindah, termanis Tuhan berikan. Pendidikan mereka diberikan kecakapan, kepintaran, hidup dalam takut akan Tuhan, menghormati orang tua. Di mana firman Tuhan akan menghantar mereka menjadi generasi yang luar biasa, generasi perkasa. Akan muncul dari tempat ini pejabat, pengusaha sukses, orang-orang yang dipakai Tuhan baik dalam pelayanan dunia marketplace, dalam dunia teknologi apapun kami berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkat generasi, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian kehidupan mereka. Berkati para orang tua dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Kiranya semuanya katakan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya tanganmu Tuhan, amin, dan menyertai kami, melindungi kami, amin, daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari saudara angkat kedua belah tanganmu dan terima berkat dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan akan berjalan di depanmu sebagai penerobos dan ada kemuliaan Tuhan yang akan menyertai di barisan belakangmu. Apapun yang dikerjakan tanganmu dalam kebenaran Tuhan buat berhasil. Kemanapun kakimu melangkah akan menjadi milik pusakamu. Dan terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya.